Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud yawaddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bada na'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Teman-teman KKG Kecamatan Klaten Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali kenikmatan berupa kenikmatan iman, Islam, dan takwa. Dengan takwa itulah kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita kelak di ajal kita menjemput, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyambutnya dalam keadaan kita Islam, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat serta salam tetap dicurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh sifat-sifatnya, alak-alaknya, perilakunya, kesehariannya, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita memperbanyak mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat kelak. Allah SWT memberi syafaatnya. Nabi Muhammad SAW memberi syafaatnya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Perkenalkan, nama saya Rizal Wahyudi. Saya di sini pada sore hari ini akan sedikit menyampaikan, memaparkan, memotivasi diri saya sendiri dan para yang melihat video ini. Saya di sini akan membahas sedikit tentang spirit semangat para ulama terdahulu untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, teman-teman KKG PAI Kecamatan Klaten Selatan yang dirahmati Allah SWT. Bulan Ramadan adalah bulan bukan sekedar bulan ritual seperti menahan lapar, dahaga, menahan hawa nafsu, dan lain sebagainya. Tetapi kata para ulama, bulan Ramadan adalah bulan rahmatan lil alamin, bulan panen, bulan berkah, dan lain sebagainya. Kebanyakan di bulan Ramadan orang-orang memperbanyak ibadah, banyak-banyak meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari ayat tersebut dan hadis tersebut kita bisa ambil banyak sekali manfaatnya. Bahwasanya orang-orang terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Dan apabila kita berpuasa, insya Allah
kita akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Siapa yang tidak mau diampuni dosa-dosa kita? Banyak orang-orang yang bergelimpangan dosa, tetapi di akhir hayatnya dia bertobat, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat nasuha, dia akan masuk dalam surga. Dan kan ada yang orang yang sering berbuat baik tetapi di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan kufur, maka tempat yang baik adalah neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesempatan hari ini, sore hari ini, saya akan ada beberapa poin penting yang saya akan jelaskan pada sore hari ini. Para ulama soleh terdahulu kalau ketemu di bulan suci Ramadan, yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan minal kitabillahi falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya para ulama terdahulu lebih suka membaca Al-Quran daripada berbuat baik. Karena berbuat baik tidak sebanyak kita membaca Al-Quran. Berbuat baik juga penting, tetapi para ulama kalau ada waktu luang, maka dari itu waktu luang itu dibuat membaca Al-Quran. Karena janjinya barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ulama terdahulu bahwasanya Syekh Imam Asy-Syafi'i rahimakumullah bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan sebanyak 60 kali hatam. Sedangkan Imam Malik rahimakumullah, sang imam Darul Hijrah, akan menutup kitab hadis dan berhenti mengajar saat bulan Ramadan tiba. Beliau berkata, ini adalah bulan Ramadan, bulan Al-Quran, dan memberi makan orang fakir miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, yakni bersungguh-sungguh untuk salat qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa melaksanakan salat qiyamul Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, bagi salafus saleh, malam Ramadan adalah waktu untuk tak bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah SWT. As-Sa'di bin Yazid menceritakan bahwa zaman Khalifah Umar bin Khattab, imam membaca ratusan ayat hingga para makmum harus bersandar pada tongkat karena sangat lamanya saat berdiri, dan mereka tidak pulang melainkan menjelang fajar, waktu sahur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bayangkan aja Rasulullah SAW pernah mengimami satu malam sampai dia, orang mengatakan, sahabat mengatakan, nggak ada waktu sahur, cuma sedikit waktu sahurnya. Nah, kita memperbanyak membaca Al-Quran atau salat qiyamul lail, salat malam, dengan tenang, dengan niat yang iman, dengan ikhlas. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah menjaga lisan dan adab berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaulal zuhri wal amali bi falaysa lillahi hajatu fi an yada'a ta'amah." Barang siapa
tidak meninggalkan perkataan dusta dan berbuat dosa, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minuman. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hadis tersebut kita bisa ambil bahwasanya Allah tidak butuh puasa seorang yang sering marah-marah, sering berbuat dolim kepada orang lain, berkata buruk. Dia berpuasa menahan makan dan lapar, makan dan minum. Tetapi lisan dia tidak berpuasa, tidak untuk memperbanyak berzikir kepada Allah, membaca tahmid, tahlil dan lain sebagainya, atau membaca Al-Quran. Tetapi lisannya dibuat mengatain orang. Na'udzubillah min dzalik. Allah tidak butuh orang-orang yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan juga Allah juga menyuruh kita untuk menjaga adab kita. Adab saat berpuasa harus berbuat baik kepada orang lain atau saling menolong satu sama lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya dari Jabir bin Abdullah berkata, jika engkau berpuasa, maka hendaklah telingamu, penglihatanmu dan lisanmu juga berpuasa dari dusta dan dosa, dan jangan jadikan hari berpuasa kamu sama dengan tidak berpuasa. Mushanaf Ibnu Abi Syaibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, poin yang keempat adalah mendermakan yang meluap. Di bulan Ramadan adalah waktu berderma, memperbanyak berderma. Allah berfirman dalam Qur'annya, sungguhnya orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjam adalah meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan balasannya mereka. Bagi mereka yang akan memperoleh pahala yang mulia. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam intinya bahasanya Allah memberi pinjaman. Kalau bersedekah itu seperti kamu meminjamkan kepada Allah, sang pemilik rezeki. Kalau kita bersedekah, itu sedekah kita itu dipinjamkan kepada Allah. Ya Allah, ini saya pinjamkan uang kepada engkau. Besok saat di hari kiamat engkau kembalikan. Tapi kembalinya Allah sama? Tidak. Tetapi dilipat gandakan. Kita sekarang di bumi meminjamkan oleh Allah 100. Besok di hari kiamat apakah sama 100? Tidak. Pasti berlipat-lipat, tidak bisa kita hitung. Maka dari itu memperbanyaklah kita bersedekah di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW kalau saat di bulan Ramadan seperti angin yang berhembus, tidak lihat pandang bulu dan lain sebagainya. Memperbanyak bersedekah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak pernah berbuka puasa kecuali sama anak yatim dan orang miskin. Nah, dari Ibnu Umar saja kita lihat biasanya Ibnu Umar tidak berbuka kalau tidak sama orang-orang fakir miskin atau anak-anak yatim. Poin yang kelima, terakhir, meninggalkan perdebatan atau urusan duniawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah juga berfirman yang artinya tidak ada yang memperdebat ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir, maka janganlah engkau terbedaya oleh kebebasan mereka. Yang kelima, meninggalkan perdebatan atau urusan duniawi. Para salafus soleh meminimalisir interaksi sosial yang tidak perlu. Mereka fokus pada itikaf, terutama dari 10 malam terakhir untuk memburu Lailatul Qadar. Fokus karena adalah memperbaiki hati, bukan menyibukkan diri dengan persiapan lebaran dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan dari 5 poin tersebut. Mari kita bersama-sama ikhtiar
untuk setidaknya kita bisa lebih baik Ramadan kali ini daripada bulan yang kemarin. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ulangi poin intinya tadi, bahasanya kita para ulama terdahulu adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an, bersungguh-sungguh untuk salat qiyamul lail. Ketiga adalah menjaga lisan dan adab berpuasa. Yang keempat, memperbanyak bersedekah, dan kelima, meninggalkan perdebatan atau urusan duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.